berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa buat kasih setia Tuhan Yesus yang kami rasakan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu bersama dengan orang tua kami, guru-guru sekolah minggu, dapat mengikuti kebaktian sekolah minggu Tuhan bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah kebaktian kami ini Tuhan dapat menjadi kebaktian yang sangat bermanfaat buat kami Tuhan dalam kehidupan kami dan bagaimana percaya kami kepada-Mu. Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan untuk selalu menyayangi seperti Engkau menyayangi kami dan mengasihi seperti Engkau mengasihi. Tuhan Yesus, kami serahkan acara kami ini ke bagian sekolah minggu kami ini dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan belajar kita. Nah, buat adik-adik kakak yang udah tahu, mari kita sama-sama belajar. Yang belum tahu, sama-sama juga kita belajar. Nah, hari ini kakak akan bersama-sama dengan adik-adik menyebutkan tingkat pertama sampai kelima dalam bahasa Indonesia. Oke, kakak siap? Baik, kita mulai ya. Tingkat pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Bisa adik-adik? Ya, pelan-pelan diikuti kakaknya ya. Lalu tingkat kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Tingkat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Nah, kita masuk tingkat keempat. Tingkat keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau segala sesuatu yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Tingkat kelima, hormatilah orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu.
malam minggu semua. Apa kabar? Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini Kak Desi akan menceritakan Alkitab ya, menceritakan tentang seorang anak juga tentunya. Nah, sebelum kakak mau bercerita, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, mendengarkan cerita-Mu. Kiranya Tuhan Yesus membuka hati, membuka telinga kami agar kami dapat mendengar dan mengimani firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, amin. Nah, adik-adik semua ya, pada hari yang baik ini, pada hari Minggu ini, kakak mau menceritakan isi Alkitab ya. Isi Alkitab yang terambil dari Efesus 4 ya. Adik-adik buka Alkitabnya ya. Efesus itu terambil dari Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru ya. Benar ya, adik-adik semua pintar. Dari perjanjian Lama. Enggak ya, dari Perjanjian Baru. Oke, kakak buka dulu ya. Kita buka Efesus yang keempat, ayat yang 29 sampai ke 32. Adik-adik walaupun di rumah tetap dibuka Alkitabnya ya. Jangan males ya. Walaupun kita di rumah, kakak bacakan juga. Kalian juga harus buka Alkitabnya dan mengikuti dari rumah ya. Nah, kakak buka ya. Efesus 4 ayat 29 sampai yang ke-32. Manusia baru. Ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, baik sekali ya kalimat ini. Firman Tuhan pada hari ini sangat luar biasa. Menginginkan kita ya sebagai makhluk Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan Yesus untuk menjadi manusia yang baru ya. Terkhusus buat adik-adik semua, Tuhan Yesus menuntut kita menjadi manusia yang baru. Manusia baru kayak mana? Seperti Power Ranger? Bukan. Seperti BTS? Enggak ya. Kita nggak perlu operasi plastik ya. Kita nggak perlu operasi plastik untuk menjadi manusia baru ya. Yang paling penting adalah isi hatinya yang seharusnya pemarah jadi tidak pemarah. Itu yang diinginkan Tuhan melalui judul firman Tuhan pada pagi hari ini, manusia baru ya. Kita nggak perlu operasi plastik atau apapun itu ya. Kita kerimbat apa segala macam, kita babyliss, enggak ya. Bukan manusia baru yang seperti itu yang diinginkan Tuhan. Manusia baru yang seperti apa yang diinginkan Tuhan? Nah, ini kakak mau cerita sedikit ya. Tema kita pada pagi hari ini, pada hari ini tanggal 11 Juli, temanya adalah sopan santun ya. Sopan santun itu adalah suatu perilaku yang baik ya, suatu perilaku yang baik. Nah, jadi anak sopan itu ternyata disayang sama Tuhan Yesus ya. Kalau kita mau disayang sama Tuhan Yesus itu nggak perlu kita kasih kolekte yang banyak, nggak perlu kita itu ke gereja pakai barang-barang mahal, nggak perlu. Satu sikap agar Tuhan Yesus sayang sama kita adalah satu sikap, yaitu sopan santun ya. Sopan santun itu kayak mana sih kak? Lalu kakak bilangin sopan santun, padahal kita tuh nggak ngerti. Sopan santun itu banyak hal ya, dari perilaku misalnya, dari ucapan kata, atau dari raut muka bahkan ya. Jadi contoh ya, kakak mau kasih ada 4 kata ajaib ya. 4 kata ajaib apa yang membentuk kita menjadi manusia yang sopan santun. Nah, sebelum kakak kasih tahu 4 kata ajaib ini, kakak mau menceritakan sebuah ilustrasi dulu, sebuah cerita ya. Jadi ada seorang anak ya, dia tuh baru masuk di salah satu sekolah negeri
ya sebut aja negeri A, sekolah SD negeri A gitu. Jadi anak tersebut ini anak baru, dia anak baru datang dari Jakarta, datang ke Medan ya. Jadi anak tersebut cantik, dia cantik, putih, rambutnya lurus ya, jadi cantik dinilai dari segi fisiknya. Nah jadi dia digemari ya karena dia cantik, tapi dia pendiam, dia tidak terlalu banyak bicara, dia tidak terlalu ramah ya. Nah jadi suatu ketika dia itu nggak masuk sekolah, dia tidak masuk sekolah. Nah selidik punya selidik, kenapa dia tidak sekolah? Rupanya dia itu lagi berantem sama mama papanya, dan adiknya. Ditanya sama gurunya, kenapa kok bisa nggak masuk sekolah? Si Beauty itu tadi, namanya si Beauty, sesuai dengan mukanya ya, cantik, namanya juga cantik, Beauty ya. Jadi rupanya dia berkelahi sama adiknya, sehingga ya dia itu berantem dan tidak masuk sekolah, tidak mau masuk sekolah, merajuk itu istilahnya ya. Jadi dari tampangnya tidak mewakili isi hatinya. Dia pemarah ternyata, dia suka merajuk ternyata. Kemudian dia suka berkelahi sama adiknya sendiri, dan bahkan dia tuh tidak menuruti apa kata orang tua. Nah ya, tampangnya cantik, bolehlah tampangnya cantik, tapi ternyata isi hatinya dan perilakunya itu tidak melambangkan secara fisiknya yang cantik. Ya, untuk adik-adik di rumah ya, kita udah diciptakan Tuhan secara sempurna, cantik ya, gak ada manusia yang jelek, gak ada ciptaan Tuhan yang jelek ya. Kecantikan itu relatif. Jadi untuk memikat hati orang itu perlu perilaku dan sikap yang baik ya. Ini dalam artian bukan memikat hati lawan jenis ya. Kalau masih kecil nggak perlu dulu cinta-cintaan. Kita cinta sama Tuhan Yesus dulu, sama orang tua, adik dan saudara-saudara kita ya. Nah lanjut lagi, dari paras wajahnya ya tidak mewakili isi hatinya. Isi hatinya si Beauty tadi itu, dia suka marah, dia pemarah, dia suka merajuk sama orang tuanya, bahkan dia berkelahi sama adiknya sendiri ya, perkara mainan itu tadi. Nah jadi sikap-sikap seperti inilah yang Tuhan Yesus tidak suka ya, mau kepada siapapun, mau itu sama kita pribadi, dia itu tidak suka ya. Jadi Tuhan Yesus melalui firman-Nya ini tadi menuntut kita agar menjadi manusia baru. Jadi yang seharusnya kita suka marah-marah ya, suka tersinggung, suka merajuk, itu kalau tidak bisa dihilangkan sementara, dikurangi ya. Buat adik-adik terkhususnya yang ada di rumah, sekarang kan adik-adik lebih sering di rumah ya. Jadi mungkin adik-adik banyak nuntutnya sama orang tua, karena kita semua udah online, udah daring ya. Kalau seharusnya orang tua hanya mampu membelikan handphone yang seharga sekian, gak usah pala merajuk kitanya ya. Aku mau yang ini mah, jangan ya. Jangan membuat hati orang tua tersinggung melalui perkataan kita, itu yang paling penting ya. Gaya kita, tingkah laku kita, buatlah agar orang terdekat kita memperoleh berkat. Itu terambil dari ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia ya. Contoh dari ayat 29 ini, melalui handphone itu tadi. Kamu mau handphonenya merek ini yang harganya sekian, tapi orang tua tidak mampu, tapi dia udah beli sesuai dengan harga kemampuan orang tuanya, padahal kamu gak mau handphone itu, kurang suka gitu kan. Cuman karena kebutuhan orang tuanya, kemampuan orang tuanya hanya segitu, dan kebutuhan kamu hanya untuk video aja, daring aja ya, cukup itu ya. Jadi setelah diberikan, ucapkan seperti ini, makasih ya mak, makasih ya pak, syukur aku dikasih handphone sama mama dan papa. Masih banyak anak-anak lain di luar sana yang tidak mampu dibelikan orang tuanya handphone yang seperti ini. Nah jadi orang yang mendengar gembira, termasuk orang tua kita. Oh ternyata anakku tidak
merajuk. Ternyata anakku tidak serakah, tidak egois, dia menerima apa yang kami berikan. Nah, jadi berkat sama orang lain, ya. Nah, lanjut ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Lanjut lagi, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Nah, hal-hal yang buruk tadi itu, sifat-sifat yang Kak ceritakan tadi itu dibuang jauh-jauh, ya. Kenapa? Karena ketika kita sudah menjadi manusia yang baru, memiliki sikap yang baru, yang buruk menjadi baik, yang baik menjadi semakin baik, Tuhan Yesus akan memberikan keselamatan. Itu yang paling pentingnya, kita akan memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus, keselamatan yang kekal tentunya, ya. Lanjut lagi. Tetapi ini yang paling penting, ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, Tuhan Yesus telah mengampuni kamu. Tuhan Yesus mengampuni kamu oleh tingkah lakumu yang lalu. Ya, dengan catatan kamu akan memperoleh sikap yang baru, menjadi manusia baru itu tadi. Ya. Jadi, mudah-mudahan pada pagi hari ini adik-adik semua yang mendengarkan cerita kakak, mendengarkan firman Tuhan juga, dari sini dan ke depannya ya, perbaiki diri, ya, sikap perilaku kita, ya. Mudah-mudahan dari tingkah laku kita, ucapan kita, orang lain di sekitaran kita itu memperoleh berkat dari kita, ya. Amin, amin. Nah, tadi kakak ada bilang ada 4 kata ajaib, ya, yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Apa aja sih, Kak? Yang keempat. Yang pertama itu kata ajaibnya adalah tolong. Yang kedua, kata ajaibnya adalah terima kasih. Yang ketiga, kata ajaibnya adalah permisi. Nah, yang keempat itu kata ajaib, ya, sebentar ya, kakak contek dulu. Yang keempat adalah, yang pertama tolong, yang kedua terima kasih, yang ketiga maaf, yang keempat permisi. Nah, 4 kata ajaib ini kita tanamkan dalam diri kita, itu sudah sangat baik. Ya, kita ambil contoh yang pertama. Tolong. Meminta tolong sama orang, ya. Kadang kita lupa menyelipkan kata minta tolonglah, Kak. Kadang kita pasti lupa. Contoh, kita buru-buru nih, ya. Kita lagi di rumah mau ke sekolah, pasti kita sering gini. Mana ini kuma? Padahal baru dipegang. Ya, dia buang badan, takut dia dibilang salah letak atau teledor. Nah, apa salahnya kalau kita bilang seperti ini? Mak, minta tolonglah mak, carikan iniku biar aku cepat berangkat ke sekolah. Bukan memerintah, ya, karena ada kata tolongnya. Nah, biasa kan adik-adik di rumah kalau mau minta tolong, minta pertolongan itu ucapkan kata tolongnya. Ya, satu contoh lagi, misalnya kita mandi. Biasanya kita tuh mandi, ya, adik-adik di rumah pasti gitu nih. Mandi lupa bawa anduk. Pasti menjerit tukang rumah nih, "Ma, anduk, Mak." Padahal kita yang salah. Mandi nggak bawa cangkul, salah. Mandi nggak bawa handuk, ya. Nah, jadi kita teriak dari kamar mandi, "Ma, mana anduk?" Padahal itu kesalahannya nggak bawa anduk dari kamar atau dari jemuran, ya. Coba kita ganti kalimatnya, "Mak, tolonglah Mak ambilkan anduk." Nah, itu kalimat yang membawa berkat kepada orang lain, ya. Yang kedua, terima kasih. Nah, ketika kita udah diberikan pertolongan, kita itu harus mengucapkan terima kasih. Nah, jangan pula udah ditolong nggak tahu terima kasih. Banyak tuh. Nah, jadi contoh masalah handuk tadi, setelah diambil pasti kita langsung tutup pintu. Nah, itu salah, ya. Ambil anduknya, makasih ya Mak, tutup.
Nah, itu udah menjadi berkat sama orang tua kita, ya. Banyak hal-hal lain ya yang perlu kita perbaiki, ya. Pertolongan, kalau kita meminta tolong, ucapkan kata tolong, jangan membentak. Yang kedua, kata terima kasih. Kata terima kasih itu diucapkan ketika kita sudah memperoleh pertolongan, ya. Nah, yang ketiga, permisi, ya. Yang ketiga itu permisi. Dalam hal apapun, ya, kita harus permisi. Kita kan anak, ya. Ada orang tua, ada kakak, ada abang, bahkan sama adik pun kita harus permisi kalau itu bukan hak kita. Contoh, ya, sebagai contoh, kita mau pakai pakaian atau sepatu atau sendalnya adik atau abang kita harus izin dulu atau permisi dulu sama orangnya, jangan asal dipakai. Bahkan kalau seandainya orang tua beli PS, ya, orang tua membelikan PS 1, nggak mungkin PS itu dibeli 2, PS itu hanya 1 di rumah pastinya, ya. PS yang dibelikan 1. Nah, ketika dibelikan PS pasti orang tua bilang gini, ini ya bagi-bagi, ini ya biar bisa mainnya sama, ya. Nah, jadi ketika si adiknya tidur, ya, kita mau main nih PS-nya, si abang nih mau main PS-nya, kita juga itu harus permisi sama orang tua. Kenapa? Karena itu punya berdua, ya. Walaupun kita si abangan, walaupun kita si adean pun kita harus permisi mau pakai barangnya, mau main PS mah boleh nggak? Nanti kalau adik udah bangun kami main berdua. Nah, kata-kata yang seperti itu udah bisa ditanamkan dalam diri kita, ya adik-adik, ya. Ayo kita coba untuk berubah, ya. Nah, yang keempat, ini yang paling agak sulit kali, ya, meminta maaf. Mungkin agak susah, maaf. Nah, kata maaf ini kenapa paling susah? Karena kata maaf dinilai mungkin merendahkan kita. Kata maaf mungkin menjudge kita bahwa kita tuh salah, padahal enggak, ya. Kata maaf itu, ya, ada kalanya kita berkata maaf untuk mendamaikan situasi atau keadaan. Contoh, ya, di rumah ada mama, ada papa, ada adik, dan kamu sebagai abang atau kakak atau kamu yang paling besar. Jadi si adik ini menumpahkan susunya, pecahlah gelas itu tadi, atau si adik itu terpleset kena air itu tadi yang tumpah dibuatnya karena minum susu. Jadi mamanya karena terkejut dan shock panik agak marah. Kamu kok jalan gak lihat-lihat, atau kamu kalau minum jangan sambil nonton, jatuh jadinya. Nah, jadi si adik hanya bisa nangis pastinya, nangis karena direpetin, merasa direpetin, atau karena terkejut jadi dia nangis gitu kan. Nah, jadi kita sebagai abang, kita bisa mendamaikan hal-hal seperti itu dengan kata maaf ini tadi. Gimana kak caranya? Kan dia yang salah. Bisa contoh, udah lama aku minta maaf, aku abang, aku kakak, aku paling besar, aku gak lihat dia tadi minumnya, aku gak jaga dia tadi. Nah, ya, jadi orang tua pasti lihat, ih, si abang kayak gini, mendamaikan hati mamanya, mendamaikan hati keluarganya, yang mendamaikan keadaan. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita tanamkan, ya. Untuk kita tidak bersalah aja, kita harus ucapkan kata maaf. Gimana lagi kalau kita memang bersalah, ya. Kalau kita bersalah, kalau kita memang melakukan hal sesuatu yang salah, perlulah saatnya kita mengucapkan kata maaf itu tadi, ya. Jadi ada 4 kata ajaib. Apa tadi? Iya, tolong. Yang kedua, terima kasih. Yang ketiga, permisi. Yang keempat, maaf, ya. Jadi yang keempat kata ini, ya, tanamkan dalam diri, ya, supaya apa? Itu adalah kalimat ajaib agar menuntun kita menjadi anak yang sopan santun itu tadi. Ingat, ya, hanya dengan berbuat sopan dan santun, Tuhan Yesus sayang sama kita loh. Siapa yang gak mau disayangi sama Tuhan Yesus? Kakak aja mau, ya. Nah, adik-adik di rumah, apalagi kita nih, ya, anak-anak Tuhan Yesus, kita orang Simalungun loh, ya. Kita harus sisei, kita harus ramah sama yang lain, ya. Kita harus
memberikan berkat sama orang sekeliling kita. Nggak usah sombong-sombong, karena semua ini adalah punya Tuhan. Hidung kamu punya Tuhan, rambut kamu punya Tuhan, harta benda kamu punya Tuhan, handphone yang kamu pegang sekarang itu adalah punya Tuhan. Suatu hari nanti itu bisa diambil oleh Tuhan kalau kamu udah egois, sudah sombong, ya. Cari kerajaan Allah, ya. Jadi pergunakan segalanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Ya, nah sebelum kita akhiri khotbah kita, kakak mau ngasih tahu challenge-nya ya. Jadi challenge-nya pada hari ini atau aktivitas kita pada hari ini adalah kakak mau adik-adik semua ya buat video ya. Video apa? Nah, tadi kan ada 4 kata ajaib ya. Yang pertama terima kasih, tolong ya. Yang pertama tolong, yang kedua terima kasih, yang ketiga permisi, yang keempat maaf ya. Jadi pilih 4 kata ajaib ini untuk jadi bahan video kalian ya. Boleh yang lagi sesuai dengan keadaan ya, isi hati kalian. Mana tahu nih tadi pagi ada yang bangun kesiangan jadi nggak sempat tolong ada abangnya untuk cuci piring atau nggak bisa bantu mamanya ya. Jadi pilih 4 kata ajaib ini, kemudian videokan. Nah, nanti videonya itu kirim ke grup WA ya. Nah, berikutnya tadi kan yang pertama nih, yang kedua seperti biasa ya, ayat hafalan jangan lupa divideokan juga, dihafal dan divideokan. Jadi ada 2 video nanti yang kalian kirim. Yang pertama video untuk mengucapkan kata ajaib ini tadi, pilih salah satu dari 4 kata ajaib ya. Yang kedua ayat hafalan dihafal ya. Ayat hafalan kita terambil dari mana sih kak? Kan belum dikasih tahu ya. Jadi kakak kasih tahu dulu ayat hafalannya. Nah, ayat hafalan kita pada pagi hari ini terambil dari Amsal 15 ayat 1 ya. Amsal 15 ayat 1 ya. Jangan lupa adik-adik divideokan juga ya. Jadi terima kasih adik-adik yang telah menonton video ini. Semoga firman Tuhan sampai di pikiran, sampai di hati kita terutama. Dan jangan lupa untuk sopan santun untuk menjadi manusia baru ya. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita kembali lagi berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu di pagi hari ini Tuhan. Di satu hari ini, hari yang baik, hari untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan 4 kata ajaib itu ya Bapa yang telah diajarkan tadi, kami tanamkan dalam diri kami ya Tuhan, agar kami menjadi lebih baik dan lebih baik lagi ya Bapa ke depannya. Tuhan Yesus, kami mau menjadi manusia yang baru. Kiranya Kau bimbing kami Tuhan, agar kami layak Tuhan Yesus menjadi anak yang sopan santun ya Bapa, di tengah keluarga, di tengah lingkungan hidup, bahkan di lingkungan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akan mau memuji memuliakan nama-Mu kembali ya Tuhan. Kiranya ibadah virtual online kami ini Tuhan Yesus tidak membuat kami bosan ya Tuhan untuk bernyanyi, untuk berjoget ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik sediakan persembahannya. Sambil kita persembahan, kita bernyanyi, betapa hatiku berterima kasih Yesus.
bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pencipta langit dan bumi, ya Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan. Kiranya nyanyian kami, pujian kami, ucapan syukur kami, kiranya untuk memuji muliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita yang Kau berikan kepada kami. Biarlah itu menjadi bekal kami di kehidupan berikutnya ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan Yesus. Kiranya Bapa Kau berikan kesehatan kepada kami agar kami dapat beribadah kembali di minggu berikutnya ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima